merasa diserang. Hari ini, kita akan membahas 9 tanda kuat yang menunjukkan bahwa Anda mungkin sedang menghadapi serangan rohani. Ini bukan sekadar. Kebetulan ini adalah indikator jelas dari pertempuran di alam rohani. Sebagai orang percaya, kita harus tetap waspada, karena musuh berusaha menarik kita menjauh dari hadirat Allah. Tetaplah bersama saya, karena kebenaran ini akan menguatkan iman Anda dan mempersenjatai Anda untuk meraih kemenangan. Mimpi buruk. Mimpi buruk bukan hanya mimpi yang mengganggu. Kata nightmare berasal dari mare, istilah mitologi yang merujuk pada goblin setan yang mengganggu tidur Anda. Kunjungan jahat ini terjadi di malam hari, merampas ketenangan Anda. Anda tidur, tetapi saat bangun, Anda merasa lelah, seolah belum tidur sama sekali. Tubuh Anda mungkin beristirahat, tetapi jiwa dan roh Anda tetap terkuras. Merasakan ada sesuatu yang sangat salah? Ini adalah tanda jelas dari serangan rohani. Roh kepedihan, tiba-tiba, beban berat menimpa Anda, depresi, keputusasaan, kesemasan, atau kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Anda mulai menunda-nunda, mengesampingkan tugas yang biasanya langsung Anda kerjakan. Lebih buruk lagi, pikiran gelap menyusup hidup sepertinya tidak lagi berharga. Tidak ada yang mencintai Anda, tidak ada yang peduli. Pikiran untuk bunuh diri atau kecemasan yang luar biasa bukan berasal dari Anda. Ini adalah tanda serangan rohani yang bertujuan untuk menghancurkan semangat Anda. Kebingungan atau pikiran ganda. Alkitab menyatakan bahwa Allah bukanlah pencipta kebingungan. Namun, Anda mendapati diri Anda dikuasai oleh pikiran negatif tanpa alasan yang jelas. Pikiran Anda menjadi pasif, tidak mampu fokus. Pemikiran Anda menjadi kabur, seperti kabut yang menutupi kejernihan Anda. Kebingungan ini adalah tanda bahwa musuh sedang menyerang pikiran Anda untuk membuat Anda tersesat dan menjauhkan Anda dari tujuan Allah. Penolakan yang tidak wajar. Ada penolakan yang berasal dari Allah untuk mengarahkan Anda kembali. Tetapi yang kita bicarakan di sini bukanlah dari Allah. Anda merasa sangat sendiri, seolah tidak ada yang menerima Anda. Orang-orang menerima Anda hari ini, tetapi menolak Anda besok. Di mana orang lain diterima, Anda ditolak. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, perasaan terisolasi dan penolakan ini adalah serangan rohani yang dirancang untuk membuat Anda meragukan nilai diri Anda. Godaan yang kuat. Godaan yang kuat adalah ciri utama serangan rohani. Ingatlah, Allah menguji, tetapi Dia tidak menggoda. Alkitab menjelaskan bahwa Allah bukan sumber godaan, iblislah yang melakukannya. Allah menguji kekuatan Anda. Setan menargetkan kelemahan Anda. Itulah mengapa ia menunggu sampai Yesus lapar untuk menggodanya dengan roti. Dalam Matius, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika Anda merasakan dorongan kuat untuk kembali ke dosa-dosa yang telah Allah bebaskan, atau ketika Anda membuka blokir seseorang untuk menghidupkan kembali hubungan yang menjauhkan Anda dari Allah, itu adalah serangan. Setiap hubungan yang menarik Anda dari Allah bukanlah berkat, melainkan kehancuran. Mengapa setan menggoda Anda untuk menghentikan tugas kerajaan yang Allah percayakan kepada Anda, sesuatu yang hanya bisa dilakukan melalui Anda pada saat itu? Kekeringan rohani. Kekeringan rohani ditunjukkan oleh kurangnya keinginan untuk berdoa, membaca Alkitab, atau bersekutu dengan saudara seiman lainnya. Tiba-tiba, semangat untuk berdoa hilang. Ini bukan karena Anda. Ada kekuatan rohani yang menargetkan Anda, berusaha menetralkan iman Anda. Anda mungkin mengira ini wajar dan tetap terjebak. Tetapi ketika ini melampaui alam natural dan menjadi rohani, Anda harus bertindak. Memperlakukan hal-hal rohani dengan sembrono membuat Anda rentan. Daud, dalam Mazmur, menghadapi kekeringan ini dan berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Allah, memulihkan kehidupan doanya. Puasa adalah cara tercepat untuk keluar dari kekeringan rohani. Penyakit yang berulang atau tidak bisa dijelaskan, sakit kepala hari ini, nyeri kaki besok, masalah punggung. Selanjutnya adalah tanda serangan rohani. Anda mengunjungi dokter,
tetapi mereka tidak menemukan apa-apa yang salah. Anda merasa sakit, tetapi pemeriksaan medis menunjukkan Anda baik saja. Ketidaksesuaian antara apa yang Anda rasakan dan apa yang dikatakan ilmu kedokteran menunjukkan serangan rohani, kerugian yang tidak bisa dijelaskan, uang lenyap dari tangan Anda. Anda mendapatkannya hari ini, tetapi besok sudah hilang tanpa penjelasan. Anda bekerja keras seperti gajah, tetapi hidup seperti semute. Segala yang Anda pegang lepas dari genggaman pekerjaan, hubungan berharga, peluang. Anda berlari cepat, tetapi tidak kemana-mana, mengutamakan kecepatan daripada arah. Alkitab mengajarkan bahwa arah lebih penting daripada kecepatan. Kerugian yang tidak bisa dijelaskan ini adalah tanda jelas dari serangan rohani. Kebencian. Tiba-tiba, Anda merasakan kebencian terhadap seseorang. Surat Roma mengatakan bahwa kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Allah tidak berkata, "Aku mencintai," tetapi aku adalah kasih. Jika Anda, sebagai orang percaya, mulai merasakan kebencian, "Aku membenci ibuku. Aku membenci orang ini," bukan Anda yang berbicara. Jika Yesus ada di sana, Ia akan berkata, "Menjauhlah, setan." Kebencian ini adalah serangan rohani yang bertujuan untuk mencabut kasih ilahi yang ada di dalam diri Anda. Kesimpulan, 9 tanda ini tidak boleh diabaikan. Mereka mengungkapkan pertempuran rohani yang menuntut perhatian dan tindakan Anda. Tetapi inilah kabar baiknya. Anda tidak tak berdaya. Persenjatai diri Anda dengan firman Allah. Berpuasa untuk mematahkan kekeringan rohani. Berdoa dengan penuh semangat dan tetap terhubung dengan komunitas orang percaya. Setiap godaan yang Anda atasi meningkatkan pangkat Anda di kerajaan Allah. Setiap ujian yang Anda lalui menumbuhkan kasih karunia Anda. Anda adalah penakluk, ditandai bukan oleh bintang, tetapi oleh bekas luka yang bersaksi tentang kemenangan Anda. Bangkitlah, lawan balik, dan ketahuilah bahwa kemenangan adalah milik Anda dalam nama Yesus. Bagikan di kolom komentar tanda mana yang Anda kenali dan bagaimana Anda akan menanggapinya. Terima kasih telah mendengarkan. Sukai, berlangganan, dan bagikan pesan ini. Sumber daya untuk memperdalam perjalanan Anda dengan Kristus tersedia di bawah. Tetaplah kuat, terus berjuang, dan rebut kemenangan Anda.